Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Agus Suhendra dengan NIM 2331537129298. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023, jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Taman Siswa Teluk Betung Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Tabik pun. Ya pun. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bagaimana kalau kita berdoa dulu ya? Siapa yang mau menyiapkan? Silahkan. Baiklah kawan-kawan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, anak-anak, kalau begitu sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau presensi dulu ya. Nanti yang Bapak panggil biasa seperti biasanya, tunjuk tangan ya. Agung, Adir, Andika, Aryadira, Bintang, Dava Alfiantoro, Dion Adi, Faiz Rohmat, Fernandi. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, bagaimana kalau kita ice breaking dulu anak-anak? Mau atau tidak? Ya, silakan berdiri dulu, coba semuanya berdiri. Siap, berdiri semua. Nanti begini ya, kita kan kalau bergerak nggak bisa nih ya, ada komputer, banyak kabel. Kalau bagaimana kita ice breakingnya main tepuk tangan aja ya. Nanti begini, kalau Bapak bilang 1, itu tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak bilang 2, berarti enggak tepuk tangan. Dan kalau Bapak bilang 3, berarti tepuk tangan 2 kali. Ya. Siap tidak? Siap. Yuk, siap. Ayo kita coba ya. Kita coba dulu ya. 1, 2, 3, 1. Ya, seperti itu ya. Oke, kita mulai ya. Siap semuanya? Konsentrasi ya. 1, 2. Ya. Biar kurang konsentrasi kan? Ayo kita ulang lagi. Ingat ya. Kita mulai ya. 1, 3, 2, 1, 2. Ya. Konsentrasi ya, Nak ya. Oke, coba kita harus sampai kompak dulu nih ya. Kita mulai lagi ya. Siap?
3, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1. Ya, Bapak rasa cukup ya. Udah konsentrasi nih kayaknya udah. Oke, cukup sekian saja. Nggak usah banyak-banyak es breakingnya ya. Silakan duduk lagi. Oke. Begini ya anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau tahu dulu. Terakhir kemarin kita sudah mempelajari tentang materi apa ya? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya, Pak. Materi kemarin tentang BIOS pada komputer, Pak. Ya, tepat sekali. Kemarin ya, pertemuan terakhir kita sudah mempelajari materi tentang BIOS pada komputer. Nah, kira-kira ada yang tahu atau tidak? Bapak, dari gambar ini kita mau mempelajari tentang apa ya? Ya, Pak. Ya, silakan Dion. Tentang sistem operasi, Pak. Tentang sistem operasi, betul ya. Nah, kalau dari gambar ini kita akan pelajari tentang sistem operasi. Nah, antara BIOS materi yang kemarin dengan sistem operasi itu ada kaitannya. Di mana BIOS adalah suatu perangkat komputer yang digunakan untuk memulai sistem operasi. Dari situ maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu dapat menganalisis konsep sistem operasi, dan yang kedua dapat mengevaluasi jenis-jenis sistem operasi. Oke, untuk supaya kalian lebih jelas lagi, Bapak akan jelaskan di materi ini ya. Tolong kalian simak baik-baik, dan jika misalkan kurang paham silahkan ditanyakan ya anak-anak ya. Oke, ini yang pertama yaitu kita definisi dulu. Kita harus mengetahui definisinya ya. Apa sih definisinya? Nah ini, sistem operasi adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Contohnya, nah siapa yang bisa sebutkan contohnya? Silakan disebutkan. Silakan dibacakan. Dari contohnya ada Windows, Ya. Linux, Android, Mac OS, BlackBerry, Unix, iOS, dan FreeBSD, Pak. Ya, itulah contoh-contoh dari sistem operasi yang disebutkan oleh Andika ya. Setelah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari materi yang Bapak berikan, nah sekarang Bapak mau tanya tentang permasalahan sistem operasi. Pertanyaannya yaitu tentang biaya lisensi. Bagaimana? Ada yang tahu tentang permasalahan di biaya lisensi pada sistem operasi? Ya, Pak. Ya, silahkan Fernandi. Untuk masalah lisensi yang saya tahu itu ada yang berbayar dan ada yang tidak, Pak. Ya, betul ya. Untuk masalah lisensi sistem operasi itu ada yang berbayar dan ada yang tidak. Akan tetapi, bagaimana sih kalau dia yang lisensinya berbayar, dan seperti apa kalau yang tidak berbayar lisensinya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Raffi, silahkan. Berdasarkan kode sumbernya itu ada dua macam, yaitu open source dan closed source. Jika open source itu tidak berbayar, maka closed source ke lisensinya berbayar, Pak. Ya, kalau berdasarkan dari kode sumbernya itu ada open source dan closed source. Kalau dia itu open source itu tidak berlisensi. Contohnya sistem operasi seperti apa yang tidak berbayar? Itu seperti Linux ya. Nah, sedangkan yang closed source itu berbayar atau berlisensi. Contohnya seperti
Windows. Bapak mau bentuk kalian kelompok, ya. Nanti satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang, ya. Nah, di situ kalian nanti silakan, nanti tugasnya akan Bapak berikan, ya. Posisi duduk sudah per kelompok, ya. Nah, sekarang sudah 4 orang per kelompok sudah. Nah, di sini Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, untuk kalian. Nanti bisa dilihat itu ngapain. Kalau misalkan nggak jelas yang di lembar LKPD, silahkan ditanyakan, ya. Sekarang Bapak kirim dulu link LKPD-nya, ya. Terus tugas yang kedua adalah dalam bentuk tabel itu ada sistem operasi, ya, beberapa sistem operasi. Nah, di sini Bapak mau kita ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok, ya. Nah, berarti memang sudah sesuai. Yang pertama ada sistem operasi Windows, ya kan? Yang kedua ada sistem operasi Android. Yang ketiga Linux. Yang keempat iOS. Nah, itu Bapak mau kalian bikin presentasi per kelompok masing-masing, ya, terkait permasalahan yang tadi itu. Bikin presentasinya maunya di mana nih? Di Canva gimana? Kalau di Canva aja, ya. Bikin di Canva aja, ya, per kelompok. Nanti kalau sudah silahkan maju per kelompok, tanya jawab, ya. Sudah jelas? Bisa kebuka semua, ya, di lembar LKPD. Nah, biar kalian lebih jelas, Bapak bagi lembarnya, nanti bisa dikerjakan, ya, per kelompok. Satu kelompok satu saja, ya. Ini kelompoknya si Bintang, ini kelompoknya Raya, silahkan. Ini kelompoknya Raffi, ya. Oke. Ya, di situ sudah jelas, ya, Nak, ya. Di lembar LKPD situ sudah jelas. Di situ ada tugasnya kalian per kelompok, ya. Di sini permasalahannya adalah Bapak bacakan, ya. Itu permasalahannya adalah suatu sekolah atau kita anggap saja di sekolah kita, ya, mempunyai 3 jurusan, ya kan? Yaitu ada TKJ, OTKP, dan AKL. Nah, menggunakan sistem operasi Windows, ya kan? Di seluruh infrastrukturnya, termasuk di komputer untuk di lab ini. Nah, tantangannya atau permasalahannya adalah SMK Taman Siswa menghadapi sejumlah permasalahan terkait dengan penggunaan sistem operasi Windows. Nah, di situ di lembar yang kedua bisa dilihat itu permasalahannya adalah yang pertama yaitu biaya lisensi mahal. Nah, kalian harus bisa mencari solusinya. Yang pertama, bagaimana untuk mencari solusinya? Yang pertama, kalian mengidentifikasi dulu kenapa biayanya mahal. Bisa kalian searching di internet, di komputer yang sudah ada di kelompoknya, kan? Sudah dihidupkan, sudah dinyalakan. Nah, situ sudah terkoneksi internet. Kalian bisa mencari sumber referensi dari internet, dari komputer yang sudah kalian hidupkan per kelompok itu, ya. Nah, terus di situ ada yang kedua, sistem keamanan belum diterapkan. Nah, silakan dicari solusinya. Tapi kalian identifikasi dulu, ya. Terus yang ketiga, situ ada apa? Tidak melakukan update sistem operasi. Silakan kalian identifikasi, kemudian cari solusinya. Gimana kelompoknya Bintang? Ada kesulitan? Belum. Ya, silakan kalian cari, ya, di referensi, ya. Kelompoknya ini. Ya. Silakan di searching, ya. Bagi-bagi tugas, ya. Yang searching, yang buat presentasi, ya. Yang menulis kesimpulannya, ya. Oke.
Kalau ada kesulitan nanti ditanyakan ya anak-anak ya. Iya, Pak. Oke, kelompok ini berjalan. Ini kelompoknya si Bintang ya? Iya, Pak. Bagaimana Bintang? Belum ada kesulitan, Pak. Ya. Masih ya? Iya. Masih mencari ya? Iya, Pak. Kalian bagian apa nih? Sistem operasi apa yang dibahas nanti nih? Untuk sistem operasi dibahas nanti tentang Windows. Tentang Windows ya? Ya. Oke. Silahkan diteruskan ya. Kalau ada kesulitan nanti ditanyakan ya. Kalau dari materi yang dilihat, kita harus pakai versi gratisnya kayaknya. Yang ini aja nih yang Jadi untuk solusinya berarti dia menggunakan versi gratis dari Windows. Bakalan ada pengertian, bakalan mungkin ada jenis-jenisnya juga. Nah, kira-kira ada referensi lain nggak selain kedua tadi? ada sistem Fungsi apa gimana? fungsi Windows. Fungsi Windows ya? Ya. Ya, oke. Ya, gimana anak-anak? Waktunya sudah 30 menit. Berarti sudah siap ya? Bagaimana? Kelompok mana dulu nih yang siap mau presentasi? Maju ke depan. Kelompok siapa? Kelompok Bintang. Oke, berarti kelompok Bintang maju duluan. Nanti kelompok yang lain mendengarkan dan siap untuk memberi pertanyaan ya. Gimana? Sudah siap? Oke, kalau begitu kelompok Bintang silahkan maju. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem operasi yaitu Windows. Perkenalkan, nama saya Bintang Permana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Adriansyah. Perkenalkan, nama saya Fernandi Pramuja. Untuk yang pertama, di sini saya akan mempresentasikan salah satu permasalahan pada sistem Windows. Latar belakang masalahnya yaitu SMK Taman Siswa adalah salah satu sekolah kejuruan yang memiliki 3 jurusan, diantaranya adalah TKJ, OTKP, dan AKL. Mereka menggunakan sistem operasi Windows di seluruh infrastrukturnya, termasuk di komputer siswa, laboratorium komputer, dan administrasi sekolah. Tantangannya, SMK Taman Siswa menghadapi sejumlah permasalahan terkait dengan penggunaan sistem operasi Windows. Yang pertama, salah satu permasalahannya yaitu biaya lisensi mahal. Dan untuk solusi menurut pendapat kelompok kami, kita dapat menggunakan sistem operasi Windows yang tidak usah berlisensi atau original, sebab biaya lisensinya cukup mahal. Solusinya kita menggunakan sistem operasi Windows 10 yang bukan original. Kita dapat menginstalasi sendiri dengan memanfaatkan software aplikasi yang banyak di internet untuk mengaktifasi Windows-nya supaya bisa digunakan sebagaimana mestinya. Permasalahan yang kedua yaitu sistem keamanan yang belum diterapkan. Solusi menurut pendapat kelompok kami, 1, kita bisa memakai sistem operasi Windows 10 karena Windows 10 sistem keamanannya sudah cukup baik. Dan pada sistem operasi Windows 10 terdapat antivirus bawaan yang sudah ada, yaitu Defender yang sudah cukup tangguh untuk menangani virus. 2, kita bisa install aplikasi Defresh, karena dengan memasang aplikasi ini pada komputer akan aman dari segala macam ancaman yang berhubungan dengan data. Dan yang terakhir, permasalahan yang ketiga yaitu tidak melakukan update sistem operasi. Untuk perkenalkan saya itu silakan. Satu, biaya lisensi Windows. Windows itu lisensinya berbayar. Lisensinya berbayar jika menggunakan Windows yang original. Jika ingin menggunakan yang tidak berbayar, maka gunakan Windows yang tidak original. Dengan maksud kita dapat melakukan instalasi Windows dan memanfaatkan software pada sebuah komputer. Sistem keamanan Windows. Sistem keamanan pada Windows sudah cukup baik karena sudah ada antivirus bawaan yang sudah ada, yaitu Defender, yang sudah cukup tangguh untuk menangani virus pada sebuah komputer. Serta keamanan perangkat, Windows opsi keamanan bawaan untuk membantu melindungi perangkat Anda dari serangan oleh perangkat lunak berbahaya. Kinerja sistem operasi Windows. Kinerja sistem operasi Windows sudah cukup baik
Hanya saja sistem operasi Windows masih memerlukan update-update yang harus dilakukan agar kinerja pada Windows bisa menjadi lebih baik, karena dengan melakukan update, kinerja komputer maupun laptop akan menjadi lebih aman dan lancar. Dengan melakukan update juga dapat mengatasi bug atau error pada salah satu aplikasi maupun sistem operasi Windows. Ya, dari kelompok 2, kelompoknya Bintang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Masing-masing kelompok silakan berikan pertanyaannya ya. Kira-kira mau kelompok mana dulu nih yang mau bertanya? Silakan, Agung. Saya ingin bertanya, kenapa Windows harus diupdate? Kira-kira ada lagi yang mau bertanya dari kelompok yang lain? Sekarang kelompok mana lagi yang mau bertanya ini? Ya, silakan. Apa perbedaan antara pembaruan kualitas Windows dan pembaruan fitur Windows? Ya, siapa lagi dari kelompok mana yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa alasan Windows menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan? Izin menjawab pertanyaan dari Agung. Kenapa Windows harus diupdate? Jawabannya, karena untuk membuat kinerja laptop lebih aman, lancar, dan sistem tetap sehat. Selain itu, melakukan update juga berpotensi untuk mengatasi bug atau error yang terjadi di salah satu aplikasi maupun sistem operasi Windows. Bagaimana untuk kelompok Agung? Apakah sudah jelas? Bagaimana, Agung? Sudah jelas? Ya. Berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari Andika. Apa perbedaan antara pembaruan kualitas Windows dengan pembaruan fitur Windows? Pembaruan kualitas Windows adalah pembaruan bulanan terhadap untuk produk Windows yang mencakup perbaikan bug, perbaikan fitur, dan resolusi masalah keamanan. Sedangkan pembaruan fitur Windows adalah pembaruan tahunan yang berisi fitur baru. Pembaruan fitur juga mencakup sebuah pembaruan kualitas sebelumnya, sebagaimana berlaku. Bagaimana Andika? Apakah sudah jelas? Ya, Andika, bagaimana jawabannya? Apakah sudah memuaskan? Ya, silakan untuk pertanyaan yang berikutnya. Siapa yang mau menjawab? Fernandi, silakan dijawab. Izin menjawab dari pertanyaan Dava. Apa alasan Windows menjadi sistem operasi paling banyak digunakan? Jawabannya, kompatibilitas yang luas. Windows memiliki kompatibilitas yang sangat luas dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai jenis perangkat dengan sistem operasi ini. Bagaimana, Dava? Sudah jelas? Dava, bagaimana? Sudah cukup jelas jawaban dari Fernandi? Ya. Kalau gitu kelompoknya Bintang sudah selesai ya. Nah, kalau gitu anak-anak kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok 1 sudah maju. Sekarang kelompok siapa yang mau maju? Berikutnya. Saya, Pak. Ya, silakan kelompoknya Raya maju ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kami. Yang beranggotakan Faiz Rohmat Fawazi, Agung Setiawan, Rayar Dani, Valentino Dava. Kenapa biaya lisensi mahal? Menurut pendapat kelompok kami, lebih baik kita menggunakan sistem operasi Windows yang tidak ada lisensinya dibanding yang ada lisensinya, dikarenakan cukup memakan biaya yang agak mahal. Solusinya yaitu kita dengan menggunakan sistem operasi Windows yang tidak berfungsi atau original, dan kita dapat menginstalnya sendiri dengan mencari aplikasi-aplikasi software yang banyak kita temukan di internet untuk mengaplikasikan Windows seperti biasanya. 2.
Kenapa sistem keamanan yang belum diterapkan? 1. Norton Security Deluxe pada saat menggunakan aplikasi yang satu ini bisa memberikan jaminan 100% dalam melindungi laptop dan hardware dan malware. Selain itu, aplikasi tersebut juga mempunyai firewall pribadi sehingga APK tersebut bisa melakukan pemindaian. Kenapa tidak melakukan update sistem? Melakukan update kinerja pada sistem operasi Windows secara rutin agar dapat menghindari gagal sistem pada operasi Windows. Saya akan membacakan materi iOS. Biaya lisensi iOS. Jika Anda menggunakan layanan tertentu di mana saja, 99,9% Anda akan membayar untuk layanan tersebut. Dan itu tidak gratis. Inilah yang terjadi di sini. Jika Anda mengembangkan atau membuat aplikasi dan ingin mempublikasikannya di App Store Apple, Anda harus membayar biaya tahunan yang berkisar antara $99 hingga $299. Kinerja sistem iOS. Kinerja sistem iOS memiliki kinerja yang cukup. iOS memiliki manajemen RAM yang luar biasa. Singkatnya, ini jauh lebih efisien dibandingkan Android. Salah satu alasan utamanya adalah Apple menciptakan OS dengan perangkat kerasnya untuk mencapai keselarasan. Namun, perlu diingat bahwa perangkat keras Apple tidak lebih buruk chip seri A, dengan mudah mengalahkan setiap Snapdragon pada masanya. Performa chip di Android sungguh menyedihkan jika dibandingkan dengan seri A Apple. Kelebihan iOS. 1. Bisa backup dan restore dengan baik melalui dukungan eCloud, penyimpanan cloud dari iPhone. Kedua, adanya koneksi antara iOS dengan macOS X. Yang ketiga, konten yang berasal dari luar negeri dan tersaji di App Store merupakan yang terbaru. Yang keempat, sistem operasinya terintegrasi langsung dengan ponsel, sehingga lebih stabil dan versinya selalu update dengan rilis terbaru. 5. Proses login ke akun Google dapat dilakukan dengan mudah, khususnya untuk pengguna versi terbaru. Kekurangan iOS. 1. Hanya bisa digunakan pada merek iPhone saja, sebab sifat pemrogramannya adalah closed source. Yang kedua, harga mereka tergolong mahal, sehingga tidak semua orang bisa menjangkaunya. Yang ketiga, pengiriman data pada sistem operasi ini cukup terbatas. Keempat, pertukaran data kurang efektif. Dan kelima, aplikasi dan game di App Store banyak yang berbayar. Keenam, karena update versi terbaru langsung bersama perangkatnya, maka perangkat lama kadang tidak bisa digunakan secara maksimal atau malah harus berhenti dipakai. Sekian presentasi dari kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, oke. Silakan dari kelompok mana dulu nih yang mau bertanya? Ya, silakan. Berapa harga yang perlu dikeluarkan untuk lisensi iOS? Berapa harga yang dikeluarkan untuk lisensi iOS? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Silakan. Sebutkan kelebihan dari iOS. Ya, itu aja pertanyaannya. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Hamzah. Bagaimana kinerja sistem pada iOS? Bagaimana kinerja sistem pada iOS? Kelompok yang lain sudah memberi pertanyaan. Sekarang silahkan dijawab ya kelompoknya Raya. Saya akan menjawab kelompok 2. Berapa harga yang perlu dikeluarkan untuk lisensi iOS? Anda harus membayar biaya tahunan yang berkisar antara $99 sampai dengan $299. Ya. Siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain tadi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa itu kelebihan dari iOS? Bisa backup restore dengan baik, adanya koneksi antara iOS dengan Mac OS, proses login ke akun Google dapat dilakukan dengan mudah. Ya, bagaimana si kelompok 1? Apakah sudah cukup jelas pertanyaannya dan jawabannya? Ya, silakan Agung dijawab dari kelompok 3 ya. Baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Bagaimana kinerja sistem pada iOS adalah kinerja sistem operasi iOS memiliki kinerja yang cukup baik dibandingkan dengan sistem Android. Sudah cukup, Pak. Sudah? Bagaimana kelompoknya Hamzah? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Nah, kalau begitu kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk kelompoknya Raja ya. Sekarang silahkan ditutup dulu ya. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan diskusi antar kelompok ya, tadi sudah 2 kelompok maju, Bapak akan evaluasi ya. Hasilnya itu dari presentasi 2 kelompok Bapak lihat sudah baik ya, sangat baik. Dari presentasinya, tanya jawabnya ya sudah sangat baik. Sekarang karena sudah selesai presentasi tanya jawabnya, maka kembali lagi duduk ke posisi awal. Silakan. Tadi presentasi sudah selesai, semua kelompok sudah maju semua ya. Sekarang waktunya Bapak mau kasih post test. Sekarang Bapak kirim ya ke link di grup ya. Silakan dikerjakan. Sudah masuk semua belum? Sudah? Oke, kita mulai ya. Wah, Bintang masih urutan pertama. Wah, bener semua nih Bintang. Wah, Bintang masih nomor 1 nih urutannya. Nah. Ya, sudah selesai? Masih ada yang belum selesai? Ya, silakan yang belum selesai diteruskan. Kalau sudah bilang ya anak-anak ya. Ada 1.500 ya. Sudah? Sudah selesai? Belum? Oke, kita tunggu Fernandi. Nah, terusin. Sudah semua? Ya, di sini peringkat paling tinggi masih Bintang ya rekor ya. Saya kasih plus dulu untuk Bintang lah ya. Oke, udah. Oke. Ya, pembelajaran hari ini sudah cukup ya sampai di sini. Sampai kita sudah terakhir melakukan post test tadi ya. Sekarang Bapak mau ada yang dapat menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Coba. Ya, Andika, silahkan. Hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang sistem operasi, Pak.
mulai dari mengidentifikasi permasalahan dan mengevaluasi konsep seperti tentang biaya lisensi, kelebihan dan kekurangan sistem operasi, dan juga keamanan serta kinerja dari tiap-tiap sistem operasi, Pak. Ya, tepat sekali ya. Hari ini kita sudah belajar banyak hal anak-anak ya, terutama tentang sistem operasi ya. Itu mulai dari mengidentifikasi sistem operasi ya, dari jenis-jenisnya ya kan, ada banyak, tentang permasalahan biaya lisensi, kelebihan sistem operasi masing-masing itu ya kan, dan kekurangannya, keamanan sistem operasi itu bagaimana, serta kinerja sistem operasi itu sendiri ya. Jadi Bapak rasa yang dikatakan oleh Andika sudah tepat dan benar. Ya? Kalau tadi kan kita sudah belajar tentang sistem operasi, berarti kita pertemuan berikutnya akan apa nih? Akan menginstalasi sistem operasi ya. Betul, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari menginstalasi sistem operasi berbasis GUI. Dan nanti yang akan kita pilih sistem operasinya yaitu Windows 10 ya. Nanti kalian akan menginstal Windows 10 ya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Nah, Bapak rasa sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini. Alangkah baiknya untuk pertemuan hari ini ditutup dengan berdoa dulu ya. Baiklah kawan-kawan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, sudah selesai ya. Sekarang Bapak lihat, coba dibersihkan dulu ya. Kalau di sekitar kamu ada sampah atau apa, dibereskan dulu, dirapihkan dulu sebelum kita pulang ya. Ya, silahkan dirapikan dulu. Atau ada barang-barang kamu yang ketinggalan, jangan sampai lupa ya. Ayo. Sudah dibereskan dulu. Coba dilihat di kanan kirinya, di bawah kolong meja, jika ada sampah tolong dibuang dulu, dibersihin dulu ya. Ya, silahkan, silahkan. Sudah? Kayaknya sudah bersih ya, Kak. Salam dan bahagia. Tabik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.